Bapak Ibu, untuk praktik coaching Alur Tirta yang pertama sudah selesai, alhamdulillah sudah selesai. Untuk itu akan kita lanjutkan praktik yang kedua, di mana kita beralih atau bertukar peran ya, Pak Gus ya. Peran nggih. Iya, di mana saya nanti akan menjadi coach, Kiki Setiaji coach, kemudian coach-nya adalah Pak Kuswanto. Nggih, Pak. Untuk itu mulai dari sekarang akan kita awali dari coach yaitu Pak Kuswanto. Monggo Pak. Assalamualaikum Pak Gigi. Panjenengan iki sedang sibuk mboten nggih? Ada yang ingin saya bicarakan, Pak. Oh, nggih, waalaikumsalam Pak Kus. Saya kebetulan sedang tidak sibuk nih Pak, sedang santai. Alhamdulillah Pak. semua pekerjaan sudah teratasi. Ada apa Pak Kus? Saya lihat sepertinya kok Bapak meskipun tersenyum tapi ada satu beban ini yang sedang dipikirkan, dan akhir-akhir ini saya lihat Pak Kus kok juga sering murung ini Pak Kus. Iya Tidak ini begitu Pak. semangat. Bagaimana Pak Kus? Ada yang bisa saya bantu kira-kira apa? Iya ini Pak, maaf saya ini ganggu waktu jenengan ini Pak. Oh tidak Pak, tidak apa-apa. Kita kan teman ya. Iya, jadi harus ya saling membantulah, Iya. barangkali bisa begitu. Gini Pak Gigi, ini mau sedikit cerita ini Pak Gigi. Ini terus terang ini saya sedang ada masalah ini Pak Gigi. Mungkin Pak Gigi berkenan mungkin ya sekedar mendengarkan atau memberikan apalah gitu Pak Gigi. Oh dengan senang hati Pak, senang hati ya. Santai saja Pak. Ya kita nanti saya akan mendengarkan Pak Kus bercerita sambil santai Pak Kus, sambil ngopi-ngopi ya Pak Kus ya. Kebetulan ini Iya kan ini. jam sudah santai ya, sudah selesai. Iya. Monggo Pak Ya, Kus. sebenarnya ini saya mau sharing ini Pak ya, ya keluh kesah lah ini biar apa ya kegelisahan yang atau kerisauan saya ini bisa ya mendapatkan minimal ya solusi lah Pak. Mungkin permasalahan yang sedang saya hadapi ini Pak. Oh gitu ya. Masalahnya apa Pak Kus? Coba sekarang Pak Kus ceritakan saja yang terjadi. Mungkin sekali lagi barangkali saya bisa membantu. Oke. Begini lah Pak Gigi, ini mungkin kan Pak Gigi ingat ya kemarin minggu kemarin ini saya mendapatkan supervisi dari kepala sekolah ini Pak. Dan waktu supervisi kemarin itu saya mendapatkan teguran dari beliau Pak. Oh, pantas saja akhir-akhir ini kok saya amati Pak Kus terlihat murung. Lalu apa yang membuat Pak Kus mendapat teguran dari kepala sekolah? Ini terus terang ini kemarin Pak Kepala Sekolah ini mengkritik saya Pak, jadi mengkritik kaitannya dengan proses mengajar saya yang saya lakukan di kelas Pak. Oh, seperti itu. Jadi masalah pembelajaran yang bagaimana Pak Kus maksudnya? Jadi gini Pak, pada waktu kemarin pas supervisi kemarin, pas waktu pembelajaran itu saya tidak menggunakan media pembelajaran Pak. Media pembelajaran yang terkait kaitannya dengan ajar kemarin itu kebetulan kan masih rusak kan Pak ya. Oh Nah, ya, kepala sekolah itu menegur saya Pak, kenapa tidak menggunakan media gitu ya kan. gitu. Jadi saya bilang sama Bapak kepala sekolah tadi, nah memangnya kalau udah rusak memang saya mau beli dengan uang sendiri kan seperti itu. Mungkin dengan ucapan tadi itu kepala sekolah itu tersinggung ini Pak, mungkin seperti itu Pak. Jadi ya Oh, gimana Pak? oh jadi masalahnya itu Pak. Aduh, Iya, memang di ya sekolah, sabar lah Pak ya. iya, memang di sekolah kita itu ya Pak, masalah IPA, IPS dan yang lain, media yang lain itu banyak yang sudah rusak ya Pak, karena Iya, mungkin dimakan usia dan juga sering iya, kita pakai ya Pak. iya Pak, betul. Lalu biasanya bagaimana Pak Kus menjelaskan tentang materi pelajaran yang kira-kira itu membutuhkan visualisasi agar siswa bisa lebih memahami materi tersebut Pak Kus?
Ya, saya biasanya itu Pak, kalau, mengajar ya menggunakan, apa ya, gambar-gambar yang kebetulan saya print Pak. Biasanya saya Oh, bagikan kepada tiap kelompok kan seperti itu Pak. Ya kadang-kadang juga saya menggunakan proyektor Pak untuk menunjukkan apa biasanya video atau mungkin PPT yang sudah saya buat iya, sebelumnya Pak, iya, seperti iya. itu. Nah ini Pak, mengapa Bapak itu tidak membuat apa seperti itu pada supervisi Pak? Seperti apa? Tadi kan katanya apa Pak Bos terkadang menggunakan apa video ataupun PPT. Iya, Ya. Nah ini justru di supervisi kok tidak menggunakan itu. maaf makanya ya sini juga ya sebetulnya salah juga sih Pak. Akhir-akhir ini waktu saya itu ya tersita banyak hal ini Pak juga. Jadi eh, Bapak tahu juga kan sendiri kaitannya dengan kegiatan ada PMM tadi, kemudian ya juga mendapatkan tugas tambahan yang lainnya. Banyak Pak. Ya, jadi saya juga bertanggung jawab juga kaitannya dengan ada kegiatan ekstrakurikuler. Ya waktu saya benar-benar tersita Pak. Jadi ya saya tidak bisa menyiapkan alat-alat seperti itu Pak, tidak bisa menyiapkan slide, power dan sebagainya karena memang tidak ada waktu Pak. Oh iya ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, jadi Pak Guswanto itu merasa gelisah dan menjadi murung dikarenakan pelaksanaan supervisi itu ya Pak. Betul Karena Pak. jalan kurang baik ya. Iya, Dan itu terjadi karena apa ya Pak Kus itu tidak menggunakan media pembelajaran yang semestinya seperti itu ya Pak. iya Pak, betul Pak. Ini. Hmm. Ya karena kesibukan sih Pak ya. Iya, iya ya dikatakan sibukan ya. Iya Pak. Ya sebenarnya hal itu sebetulnya kalau dulu-dulu itu ya saya selalu gunakan Pak, tapi memang akhir-akhir ini karena kesibukan lagi jadi memang ya tidak bisa saya gunakan. Kemudian ya mungkin juga ucapan saya juga akhirnya menyinggung Pak seperti itu. Oh iya, ya. Insya Allah saya bisa memahami itu Pak Gus. Iya. Kemudian biasanya apa yang Pak Gus lakukan pada saat Pak Gus merasa gelisah, banyak pikiran seperti ini apa Pak? Ya biasanya saya ya untuk merilekskan tubuh, untuk membuat nyaman biasanya saya mendengarkan musik Pak, ya menenangkan lah, mengamankan apa, menyamankan diri seperti itu. Ya juga Hmm, biasanya saya ya mengevaluasi lah mungkin apa kekurangan saya seperti itu, biasanya seperti itu Pak, saya lakukan seperti itu. ya bagus Pak Gus. Ya itulah Pak Gus pentingnya apa ya media pembelajaran Pak Gus ya. Iya, Ya mungkin harapan dari Bapak Kepala Sekolah kemarin adalah itu Pak meskipun apa ya SD kita itu dalam kondisi yang seperti ini, tapi tidak menjadikan kita berhenti untuk lebih kreatif, Pak Gus, inovatif iya, dalam menggunakan media. Dan mungkin kita juga harus bisa lagi membagi waktu, Pak Gus, seperti itu. ya Sehingga saya, iya betul Pak. sehingga apa ya kita bisa membantu murid dalam memahami materi-materi yang kita berikan. Mungkin seperti itu, Pak Gus. Ya saya pikir juga demikian Pak Gigi, betul. Ya, setelah Pak Gus bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Ya terus terang kemarin saya masih kurang nyaman Pak, yang menjadi resah di rumah, kepikiran dan masalahnya akibat apa ya boleh dikatakan pekerjaan ini jadi ya agak terbengkalai Pak ini Pak. Oh ya, lalu apa yang membuat Pak Gus merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya rasa ini ya tidak nyaman ini karena ya nanti takutlah intinya Pak, takut nanti akan jadi masalah di ya di lain hari lah, di kemudian hari kan seperti itu Pak. Seperti itu ya Pak. Iya, Iya, jadi yang membuat Pak Gus tidak nyaman adalah apa? Tadi supervisi itu ya Pak. supervisi itu Pak ya yang Ya, mungkin dan tidak menjadi menggunakan kurang apa? Media, ya. media ya tidak menggunakannya karena rusak itu sih Pak ya. Iya. Yang kemudian Pak Gus mendapat peringatan langsung dari Iya, kepala sekolah. dari kepala sekolah seperti itu Pak. Nah, kalau menurut saya Pak Gus, untuk masalah ini Pak Gus harus bisa merefleksi dan mempersiapkan diri Pak Gus.
Nah, Iya, jika ditegur oleh kepala sekolah ya harus siap. Siap apa? Siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif Pak Kus sehingga iya, menambah semangat Pak Kus juga dalam mengajar. Jadi mungkin di sini ada miskomunikasi ya, kurang komunikasi antara. iya betul Pak ini. Betul sekali Pak Kiki. Ya. Nah, dari apa yang sudah Pak Kus sampaikan, rencana Pak Kus ke depannya apa Pak Kus? Ya kalau rencana ke depannya ya saya berniat menemui beliau Pak, kepala sekolah, ya untuk berbicara lah empat mata, mungkin beliau ya sedikit memberikan solusi lah kepada saya Pak. Gitu. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan Pak Kus? Ya selain itu ya juga ya saya minta maaf Pak pada beliau mungkin eh, ucapan saya kemarin agak menyinggung, kemudian ya terkait dengan proses pembelajaran tadi ya kedepannya sudah akan menggunakan apa buku teks, kemudian media pembelajaran yang lainnya, kemudian juga meminta saran pada beliau jika mengalami kendala atau mungkin ada pra pembelajaran sehingga ya kegiatan proses belajar mengajar tadi dapat berjalan dengan lebih baik lagi Pak. Seperti itu Pak. Ya, oke, langkah yang Pak Kus ambil sudah tepat sekali Pak. Saya setuju itu Pak dengan ide itu Pak Kus, sangat bagus. Ya syukurlah Pak. Sekarang saya merasa agak lega ini Pak, karena jujur saya Alhamdulillah. takut mengambil langkah nanti dalam menyelesaikan ini, apalagi kan berurusan dengan atasan kita kan agak khawatir Pak, takutnya nanti bermasalah gitu Pak. Syukurlah kalau Pak Kus sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Pak Kus rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Kus lakukan untuk menjalankan rencana itu Pak Kus? Untuk hal itu nanti ya dalam proses belajar mengajar nanti akan ya saya akan mengacu pada kurikulum Pak, menggunakan buku tes sebagai bahan ajar juga ya yang paling penting menggunakan media pembelajaran Pak. Ya. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Pak Kus untuk melakukan komitmen tersebut? Ini juga masih dalam pikiran ini Pak. Tapi ya mungkin saya akan mencoba berkomunikasi lah Pak dengan ya teman-teman guru serumpun kaitannya dengan mata pelajaran dengan saya. Jadi kami ya bisa sama-sama nanti bisa saling mengingatkan seperti itu Pak. Iya, itu ide yang bagus sekali Pak Kus. Ya, jadi Ya, kita terima harus kasih Pak. saling terbuka ya dengan teman Iya Pak. komunikasi. Bisa diangkat juga di forum KKG Pak Kus. Ya, Iya Pak. ya semoga itu ya Pak Kus ya. Semoga dapat segera terselesaikan dan Pak Kus dapat bekerja dengan suasana hati yang lebih apa ya tenang, nyaman. Iya. Dan sekali lagi tidak di apa hantui rasa tidak Nanti. nyaman Pak Kus. Ya ini. Amin Pak. Terima kasih nih Pak Gigih udah apa ya untuk meluangkan waktunya ini sudah mau mendengarkan keluh kesah saya ini Pak Gigih. Sekarang saya sudah tidak sedikit ya ya sangat lega lah ini Pak. Semoga kita nanti bisa ya sebagai guru-guru bisa memberikan teladan baik untuk murid kita Pak. Amin, amin. Sama-sama Pak Kus. Oke. Ya sudah Pak Gigih, mohon maaf ini saya mau kembali ke kelas lagi nih Pak Gigih. Sekali lagi terima kasih Pak Gigih ya. Iya Pak Kus, silakan. Sama-sama. Oke. Tetap semangat, nggih Pak Kus. Semangat. Ya, terima kasih Pak ini Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu untuk praktek yang kedua sudah selesai. Sekarang kita masuk ke tahapan refleksi diri, latihan coaching ya. Dari praktek yang kedua tadi. Nah, jadi untuk refleksi diri yang pertama, alhamdulillah percakapan sudah dilaksanakan dengan baik karena di dalamnya sudah terdapat kemitraan yaitu di antara apa coach dan coach serta sesuai alur tirta. Nah, sehingga dari percakapan tersebut coach itu dapat apa ya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dari permasalahan dan yang dialami dan coach itu bisa
mendengarkan, menyimak cerita yang disampaikan oleh Coach sehingga Coach bisa menemukan solusi permasalahannya sendiri. Nah, tentunya untuk perbaikan. Nah, saya akan menjadi pendengar yang baik ya, sebagai coach dan menyimaknya tentunya apa yang disampaikan oleh coach ya, serta melakukan hal tersebut dengan kesadaran diri, dengan rileks dan tetap mengontrol sosial emosional saya. Seperti itu refleksi diri yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya mohon pada Pak Kus selaku coach bisa memberikan umpan baliknya. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang Pak Kus rasakan pada di coaching Pak Kus? Jadi terima kasih Pak. Jadi yang saya rasakan ketika saya di coaching tadi oleh Pak Gigi, ya tentu yang pertama saya merasa senang Pak. Ya saya senang, sangat antusias. Apa yang boleh dikatakan saya simpan ini, permasalahan yang sudah saya simpan ini dapat diselesaikan, dapat dapat terpecahkan ya. Saya merasa dengan coaching tersebut masalah tersebut menjadi mudah ya, atau mudah teratasi seperti itu. Itu Pak yang saya rasakan. Ya, terima kasih Pak Gus atas umpan baliknya. Semoga ke depan nanti kita bisa menjadi coach yang baik ya Pak Gus ya. Oke, amin. Ya, dan jangan malu-malu untuk sharing dengan teman sejawat ataupun atasan kita terkait permasalahan-permasalahan yang sedang kita hadapi. Cukup nggak Pak Gus ya? Cukup Pak. Ya, kira-kira itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2, Bu Heni selaku fasilitator dan juga Pak Win selaku pengajar praktik. Kurang lebihnya mohon maaf Bu Heni dan Pak Win dan juga Pak Kus. Apabila dalam pelaksanaan praktek ini mungkin ada ucapan ataupun tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.